akan hadir, akan berada di dua kota yang sangat Allah cintai di permukaan dunia ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam satu mafhum hadis, seluruh kota negara di dunia akan didatangi Dajjal. Hanya dua kota saja yang diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dajjal tidak bisa masuk ke dua kota ini. Kota apakah itu? Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Maka beruntung orang yang bisa ziarah ke tanah suci. Dan Bapak Ibu yang mulia, datangnya kita ke tanah suci bukan semata-mata karena kita banyak uang, bukan Bapak Ibu. Bukan semata-mata kita ini pandai, cerdas, sehat fisiknya, bukan Bapak Ibu. Lebih banyak orang yang lebih kaya dari kita, lebih banyak orang yang lebih pandai ilmunya, lebih sehat daripada kita, lebih muda usianya daripada kita. Tetapi belum dipanggil oleh Allah, belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke sana. Tetapi kita Masya Allah yang setiap saat banyak lalainya daripada mengingat Allah, ya. Banyak kurangnya gitu ya, banyak kekurangan lah dalam diri kita. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Tetapi Masya Allah, Allah undang kita, Allah panggil kita. Ini menandakan kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadisnya, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya, ketika seorang hamba atau seorang manusia dicintai, disayangi Allah, yufaqihu fid-din, maka dipahamkan dalam perkara agama. Ulama katakan Bapak Ibu yang mulia, dipahamkan agama maksudnya adalah dia ini senang ketika hartanya, waktunya, dirinya dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham terhadap agama. Ini maksudnya yufaqihu fiddin, paham terhadap agama. Sekarang orang maaf yang banyak uang, ya tidak memikirkan bagaimana saya haji umroh, dia jalan-jalan ke Eropa, tidak salah memang. Tidak berdosa memang jalan-jalan ke Eropa, Amerika, ya kemanapun. Tetapi Masya Allah, ketika orang-orang yang memiliki harta, diberikan harta lebih gitu oleh Allah, yang terbersit, yang terfikir pertama kali, oh saya ingin berangkat haji, saya ingin umroh, Masya Allah, sedang diberikan kepahaman agama oleh Allah, sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah termasuk Bapak Ibu di dalamnya. Ya, Bapak Ibu pergunakan hartanya, Bapak Ibu pergunakan waktunya, Bapak Ibu pergunakan jasad fisik Bapak Ibu untuk datang ke sana. Demi Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah satu perak pun, satu rupiah pun. Karena kenapa? Dalam satu mafhum hadis, orang yang mengeluarkan fisabilillah di jalan Allah untuk ibadah, Allah tidak akan diam. Pasti kata Allah akan dibalas oleh Allah. Sedangkan Masya Allah, umrah ini biayanya tidak sedikit, besar, tetapi pahalanya, ya, Masya Allah jauh lebih besar. 1 rupiah Bapak Ibu korbankan untuk biaya umroh akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ketika ongkos Bapak Ibu 27.500.000 atau 28, contoh apa kita genapkan menjadi 30 juta misalkan, dikalikan 100.000. Maaf Bapak Ibu, kita hitung-hitungan sebentar. 30 juta kali 100.000 berapa Bapak Ibu ya? 30 juta nolnya 7, 100.000 5, 7 tambah 5, 12. Berarti 3 triliun. Masya Allah, 3 triliun. Dan ini Bapak Ibu bukannya kita boleh dalam agama. Jadi dalam agama ini ketika kita beramal harus ada 2 kata ulama. Iman dan ihtisab. Apa itu iman? Yakin kepada Allah. Ihtisab, hadirkan fadilah, keutamaan beramal agar semangat Bapak Ibu. Supaya kenapa? Supaya kita semangat, ada gairah untuk beramal terus. Sebagaimana orang pecinta dunia. Bapak, kenapa Bapak panas-panasan? Bapak hujan-hujanan. Loh, saya punya anak istri. Kalau saya nggak panas-panasan, kalau saya nggak hujan-hujanan, saya nggak makan, saya nggak dapat duit. Ihtisab namanya. Menghadirkan fadilah, keutamaan. Jadi kalau saya nggak pergi ke sawah, ya kan, nggak nanam padi, nggak panas-panasan, nggak capek, nggak mencangkul, nggak kehujanan, saya nanti 4 bulan ke depan saya nggak panen, saya nggak bisa ngasih makan anak istri saya. Dia paham perkara dunia, dia rela kepanasan, kehujanan untuk perkara apa? Dapat uang karena menanam padi. Ini contoh dunianya. Akhirat pun harus Bapak seperti itu. Kenapa ya tadi ada hitung-hitungan supaya semangat. Bapak mengeluarkan 30 juta,
tetapi nanti di akhirat diberikan 3 triliun oleh Allah Subhanahu. Memang yang gaib ini tidak nampak. Maksudnya begini, perkara akhirat tidak nampak, susah, harus dengan iman, makanya harus ada iman. Sebagaimana bayi Bapak Ibu yang mulia, ketika di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, diberikan kedua mata oleh Allah, diberikan mulut oleh Allah, diberikan tangan, kedua kaki. Protes bayi tadi, ya Allah, untuk apa kaki ya Allah? Untuk apa mata ya Allah? Untuk apa mulut, telinga? Saya tidak perlu ya Allah. Saya perlu plasenta ibu saya saja ya Allah. Karena kenapa? Makanan dan minuman itu lewat plasenta ibu saya hari-hari. Saya cukup ya Allah. Namun Bapak Ibu, setelah waktunya datang 9 bulan 10 hari, Allah pindahkan alam kandungan menuju ke alam dunia. Nangis sehebat-hebatnya bayi tadi. Ya Allah, benar ya Allah. Ketika di dalam kandungan ya Allah, kedua mata belum berfungsi ya Allah. Kedua tangan untuk apa saya tidak tahu ya Allah. Kedua kaki untuk apa saya tidak tahu ya Allah. Telinga belum berfungsi, hidung, mulut belum berfungsi. Namun ketika di dunia saya baru paham ya Allah. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara dan lain sebagainya. Dulu yang saya bangga-banggakan plasenta, ketika sudah diputus, sekarang tidak berlaku ya Allah di alam dunia ya Allah. Untuk apa plasenta? Saya tidak butuh plasenta. Itulah gambaran akhirat. Banyak ustadz, habaib, ulama memberitahu, Bapak Ibu hadirin, sholat, zakat, puasa, haji. Saya nggak butuh sholat, saya nggak butuh haji, saya nggak perlu ibadah. Yang penting saya sehat, cari uang, yang penting punya uang banyak, punya jabatan, punya rumah mewah, cukup bagi saya. Betul, ketika nanti satu saat pindah alam dari pindah dunia, alam dunia menuju alam barzah, alam kubur. Yang tadinya diagung-agungkan, uang, pangkat, jabatan, rumah, sudah tidak bisa nolong lagi. Yang tadi diabaikan, sholat, zakat, haji, puasa, umroh, akan menolong kita. Di alam kubur, sholat menjadi pemuda yang ganteng, yang gagah. Ketika Munkar Nakir akan datang, menjadi pemuda, wahai Munkar Nakir, jangan kau dekati ini si fulan. Loh, siapa engkau? Kata Munkar Nakir. Saya adalah sholatnya. Ketika di dunia fulan bin fulan tidak pernah tinggalkan sholat, maka pada sekarang ini di alam kubur, giliran saya yang menjaga dia. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa ihtisab ini perlu, menghadirkan nilai satu amal. Iman dan ihtisab. Ihtisab artinya tadi menghadirkan nilai atau fadilah keutamaan amal. Kalau saya sedekah nanti di Mekah 1 real, berarti dilipat menggandakan menjadi 100.000 real. 1 real kita hitung 4.000, berarti 400.000 real kali berapa? Masya Allah, berapa juta, berapa miliar? Itu 1 real Ibu. Sedangkan Ibu, Bapak ada uang lebih, 10 real kadang sedekah, 5 real. Jadi maksudnya apa? Kita berlomba-lomba Bapak Ibu, di sana perbanyak amal untuk bekal kita di akhirat. Baik, Bapak Ibu, untuk teknis perjalanan, insya Allah paspor alhamdulillah tim kami sudah siapkan. Visa sudah stamp dari tanggal lama sebelumnya. Kemudian akan dibagi itu di bandara Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian akan boarding insya Allah 1 jam sebelum take off. Take off Bapak Ibu di tiket ya, itu jam 9 lebih 10 WIB waktu Indonesia Barat. Berarti boarding itu 1 jam. Jam 8 insya Allah ketika tidak ada delay, kita akan masuk ke dalam pesawat jam 8 hari ini. Bapak Ibu tadi di awal yang sudah jelaskan terkait untuk sholat. Ini penting. Karena kenapa? Jangan sampai kita mengerjakan amalan sunnah meninggalkan amalan wajib. Contoh, orang yang sudah umroh sekali, umroh yang sekarang adalah sunnah. Jangan sampai kita melakukan perjalanan ya meninggalkan perkara yang wajib, sholat terutama. Jadi Bapak Ibu jangan sampai berani-berani dengan alasan saya kan lagi perjalanan musafir, tidak sholat tidak apa-apa. Oh salah. Perkara yang tidak boleh dikodok dan tidak boleh istilahnya ada ditinggalkan apapun itu uzurnya adalah sholat. Puasa masih bisa Ibu diganti, tapi sholat tidak. Nah Bapak, karena ini hari Jumat ya, yang laki-laki sholat Jumatnya diganti oleh sholat zuhur. Bisa. Karena orang yang sedang melakukan perjalanan musyafir bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Berarti Bapak Ibu perhatikan nanti waktu masuk waktu zuhur kita ambil jangan sampai yang mepet, kita ambil yang agak
ini di Indonesia itu jam 12-an lah ya, 11.57, 11.98, kita ambil lah setengah 1 nanti. Nanti kita sama-sama lihat jam di HP kita ya. Insya Allah kalau ya tidak tidur dalam pesawat biasanya Yoyon ya, tugasnya itu mengingatkan jemaah Yoyon untuk sholat, waktu sholat. Itu biasanya seperti itu. Mudah-mudahan yang tidak tidur ya bisa bangun, walaupun tidur dulu bisa bangun jam setengah 1, jam 1 akan Yoyon ingatkan. Sholatnya berarti Jumat diganti sholat zuhur di dalam pesawat. Di dalam pesawat duhur dan asar. Jamak takdim qashar. Jadi sholat jamak takdim ini artinya menggabungkan dua waktu sholat di dalam waktu yang satu. Jamak takdim berarti menarik sholat yang akhir asar ke zuhur. Jamak takdim kemudian diqashar. Apa itu qashar? Meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diqashar itu adalah isya, duhur, asar. Maghrib, subuh tidak bisa diqashar. Jadi nanti Bapak Ibu sholatnya di dalam pesawat nih jam setengah 1 atau jam 1 siang. Duhurnya 2, setelah salam, qomat pelan-pelan langsung asar. Cara wudhunya. Bisa ke toilet, hati-hati ya, jangan sampai percikan air atau sarung atau celana Bapak ya, atau roknya ibu karena najis. Karena di toilet ini maaf ya kita tidak tahu ya, di bawah itu banyak najis sekali. Jadi kalau yang pribadi ada air mineral ya, wudhunya sambil duduk. Ini maaf ya nggak ada air mineral, biasanya yang praktekkan. Misalkan ya ini air mineral. Ini air mineral, botol air mineral. Kita tuangkan ke telapak kanan kita sedikit saja, menggenang airnya. Harus menggenang sedikit. Menggenang, setelah menggenang, ini posisi sedang duduk di pesawat. Ya yang biasanya begitu. Usapkan telapak tangan kanan kita yang ada genangan air sedikit ke wajah kita. Jangan ditarik atau diangkat ini tangan dari wajah sebelum rata airnya. Jadi ratakan dulu, diratakan dengan satu tangan kanan wajah kita, anggota wudhu ini. 1 kali cukup. Nah, ini cara wudhu di pesawat. 1 kali. Betul 3 kali sunnahnya. Tapi karena ini darurat bisa 1 kali, bisa 3 kali. Silahkan Bapak Ibu ngambil yang mana. Yang 1 boleh sah, yang 3 kali boleh. Yoyan ambil yang 1 kali dulu. Karena dalam pesawat. Kalau di luar pesawat ya 3 kali ya. Baik, sudah. Kemudian genangkan air tadi, air mineral di tangan kiri. Harus mengenang, ada genangan sedikit. Kemudian tangan kanan. Nah, jangan diangkat ini telapak tangan kiri sebelum rata. Kalau cuma mau diangkat ditempel lagi ini mustakmal, nggak sah, harus diulang. Nah, jadi menggenang air, cukup. Jadi membasuh anggota wudhu bagian kanan dulu Bapak Ibu ya. Genangkan air di telapak kanan untuk membasuh yang kiri. Yoyon posisi duduk ini dalam pesawat. Biasanya Yoyon wudhunya duduk di dalam pesawat, meminta air mineral ke pramugari. 1, 2, selesai. Ketiga, bisa ditetes dikit atau dicelup ke tangan, 1 rambut saja. Madzhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ya nempel rambut. Bagian depan boleh, begini, belakang boleh, samping boleh, harus kena kepala dan rambutnya. Tidak hanya ini jidat ya Pak Ibu ya. Nah, jadi harus kena rambutnya. 1 kali boleh. Dah selesai. 3 ya. 1, 2, 3. Terakhir kaki. Nah, yang pakai sepatu tanpa dicopot sepatunya, di sepatu di luarnya. Yang kos kaki, ya. Genangan sedikit, pusat di sepatunya atau di kos kakinya. Yang pakai sendal berarti ada tuh ketemu kulitnya, kulit kaki kita yang pakai sendal. Nah, dah, jadi 4 anggota wudhu ini. Wajah, kedua tangan, kepala, kaki. Atau mengkumpit boleh, telinganya. Dari sini pusat telinga. 1 kali. Sudah. Ya. Itu. Jadi cukup, tidak becek, tidak berantakan, ya. Itu bisa dicoba nanti dalam pesawat. Loh, Ustaz, kenapa nggak tayamum? Loh, nggak bisa. Kalau tayamum itu salah satu syaratnya ketika tidak ada air. Di pesawat ini melimpah ibu bapak airnya. Di toilet ada air mineral banyak. Kenapa tayamum? Kecuali yang uzur, yang sakit, ya. Jadi memang ada ikhtilaf di sini Bapak. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat ulama. Tetapi yang paling kuat tidak boleh tayamum. Kalau ada air, kecuali tidak ada air. Kecuali tadi uzur, sakit.
ada luka di tangan, di wajah ketika kena air lebih tambah parah, atau lagi sakit meriang dingin kalau kena air tambah parah sakitnya, itu boleh tayamum. Tapi kalau lagi sehat fisiknya kuat harus wudu. Di toilet bisa, tadi sama anggota wajah, di wajah, tangan, kepala, telinga, kaki, jangan banyak-banyak airnya. Hati-hati kalau di dalam toilet, percikan airnya takutnya terpercik ke dasar lantai di toilet, kemudian ke sarung atau ke celana kita. Lebih aman kalau yoyon itu pakai air mineral di duduk pesawat. Nah, setelah wudhu langsung niat. Nah, niatnya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri raq'ataini qasran. Nah, jamak takdim adaan lillahi ta'ala, tidak bisa berjamaah, sendiri-sendiri salatnya. Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya berniat salat zuhur 2 rakaat jamak takdim qasar adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salam 2 rakaat ya Ibu ya. Karena ini kita sedang musafir, perjalanan meringkas. Kata Buya Yahya, Bapak Ibu, ketika beliau ngasih manasik, orang yang dalam perjalanan mempraktekkan sholat jamak takdim qasar atau jamak takhir qasar, pahalanya 2. Pahala sholatnya dapat dan pahala berittiba kepada Rasulullah. Karena Rasulullah setiap musafir, para sahabat itu sholatnya di jamak takdim atau qasar. Jadi 2 pahalanya luar biasa. Sudah maringan, dapat 2 pahala lagi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai sendiri satu waktu. Ini merepotkan kita. Oh, saya maju aja 4 rakaat dulu, asarnya enggak. Wah, Masya Allah, boleh memang. Tetapi ini kadang merepotkan kita, ya. Jadi mohon sholatnya nanti di jamak takdim di dalam pesawat. Nah, salam, qomat, pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat asar. Usalli fardhu asri qasran. Nah, ya kan? Arabnya, bahasa Indonesianya, saya berniat salat asar 2 rakaat jamak takdim. Ya kan? Adaan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bacanya sama seperti halnya kita salat. Salam sudah. Yang istiqomah ada setelah salat zikir, jangan tinggalkan zikirnya. Nah, itu. Sampai di sini Bapak Ibu, Yayan sedang bicara tentang rute perjalanan kita nih. Kita lagi sholat nih dalam pesawat. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Jelas ya? Awas Bapak Ibu, ketika Yayan nanti lupa, ya ketiduran apa, belum bangun 12:30, mudah-mudahan Yayan bisa membangunkan 12:30 kita ambil. Jangan sampai yang jam 12, takutnya belum masuk. Karena semakin kesana itu semakin akhir sholatnya. Ya, 12:30 lah kita ambil sholat nanti zuhur. Karena jam 9 take off, ada waktu 10, 11, 12, 3 jam setengah lah kita bisa masih istirahat itu. 3 jam setengah bangun, sholat jamak takdim qasar. Asar kita tarik ke zuhur. Baik. Landing di Doha. Koper atau bagasi yang ada di bagasi, tas yang ada di bagasi tidak turun Bapak Ibu. Yang di kabin dibawa turun. Nanti kita cari gate sama-sama, ya ada di situ. Kita cari gate. Duduk, kalau melihat tiketnya Ibu, yang Ibu Bapak juga dapat ketika manasik, dia cuma 1 jam. Ya, di Doha itu 1 jam. Jam sekian sampai jam sekian kita terbang lagi. Kemudian Doha ke Jeddah sekitar 2 jaman atau 3 jam. Itu sampai di Jeddah, yang lihat di tiket juga ya, itu jam 17.10 waktu Jeddah. Jam 17.10, jam 5 sore. Berarti di Indonesia sudah jam 9 malam. Di hari Jumat. Masih di hari Jumatnya. Jumat malam Sabtu. Jadi jam 17.10. Nah, setelah landing nanti Bapak Ibu, landing di Jeddah, Bapak-bapak gantinya setelah cek paspor imigrasi. Jadi kita jalan dulu, jangan ada yang ganti. Tapi kalau ke toilet setelah landing pesawat, Yoyon akan istilahnya menunggu Bapak Ibu yang mau ke toilet untuk buang air kecil, buang air besar, buang air yang lain, silahkan ke toilet. Yoyon tunggu nanti. Tunggu selesai baru barang-barang kita jangan sampai ada yang terpisah. Masuk ke imigrasi, cek paspor. Nah, setelah cek paspor nanti bapak-bapak ini khususnya gantian. Yoyon terakhir nanti Yoyon akan periksa koper-koper di konveyor sama kita cari trolinya. Petugasnya nanti memang di sana lagi agak susah ya, nggak lagi ketat kemarin pas Yoyon sebelum Syawal berangkat dan Syawal berangkat, porternya
Ya, porternya harus dipanggil nanti bagian yayan itu ya. Setelah selesai kumpul semua, dipastikan sudah komplit, barulah koper itu akan dorong keluar. Nah, di saat menunggu tas inilah bapak-bapak bergantian ganti di toilet. Jadi toilet itu luas, di sana banyak. Kemudian ada satu bagian ya yang space kosong untuk berganti ihram. Nah, bapak-bapak di saat itulah berganti kain ihram. Jadi setelah cek paspor di Jeddah, di stamp paspornya, kemudian kita ke konveyor cari tas kita, dipastikan sudah ada, kita bergantian. Bapak-bapak yang sudah ada tasnya dipastikan oh ya tas saya sudah ada, disimpan di troli, silahkan ganti ihram. Ibu-ibu tetap berpakaian seperti ini ya, memakai nanti sarung tangan ya kan, memakai sepatu, kaos kaki. Kalau ibu-ibu memang harus tertutup semua kecuali dua telapak tangan dan wajah terbukanya. Bapak-bapak celana dalam, kaos dalam, peci, sepatu, kaos kaki dan sudah tidak boleh, harus berganti dua kain ihram, dua helai yang dipakai di bawah dan yang di atas. Dah berganti semua, yang tunggu dipastikan dihitung jemaah yayan. Oh pas, koper pas, tas-tas pas, jemaah pas, 44 orang Bapak Ibu ya yang sekarang kita berangkat. Baru kita keluar menuju bis dan tim handling kita Jeddah orang Indonesia Bapak, tim Arfatur sudah menunggu di luar memakai seragam. Jadi mudah mengenali tim kita. Jadi tim kita yang di sana seragamnya sama dengan kita, memakai batik merah ini. Baik, masuklah ke dalam bis. Di dalam bis lah sebelum berjalan, sebelum bergerak, kita membaca niat ihram rukun yang pertama. Jadi ambil mikotnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Lihat ulang. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita latihan Bapak Ibu supaya tidak kaku ya. Bapak Ibu nanti di Jeddah sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, setelah Bapak Ibu baca niat ini di dalam bis sama-sama dengan Yoyon, dengan Ustadz satu lagi ya, Mutawif, tour guide, namanya Ustadz Taki insyaallah, berlaku larangan-larangan ihram. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, yang tadinya halal menjadi haram dikerjakan. Satu, berlaku untuk semuanya. Wangi-wangian, minyak wangi, sampo, sabun, deodoran, kemudian hand body, ya, pelembab muka, itu sudah tidak boleh karena sudah niat. Kalau sebelum niat boleh. Minyak rambut yang wangi itu nggak boleh. Sampo, sabun, pasta gigi ya, itu nggak boleh. Kemudian membunuh binatang tidak boleh. Semut, nyamuk, kadal, buaya nggak boleh. Ya barangkali ada buaya di sana. Kemudian tidak boleh memetik tumbuhan, tidak boleh memetik tumbuhan, bunga-bunga yang ada di sana tidak boleh. Kemudian tidak boleh yang suami istri jima, berhubungan badan tidak boleh. Ciuman tidak boleh. Suami istri ibu ya, awas apalagi yang baru pacaran nggak boleh itu ya. Kemudian tidak boleh menikah di sana ketika ihram, menjadi saksi, menjadi wali tidak boleh. Berburu binatang tidak boleh. Dan yang terakhir yang tidak boleh, yang paling berat tapi banyak dilanggar, ini pengalaman ibu bapak. Apa itu? Berkata-kata kotor, tidak menjaga lisan, gibah, gunjing, fitnah, menjelek-jelekan orang, bicarain keburukan orang, ini tidak boleh. Ya, baik. Ketika larang-larang ini salah satunya ada yang dilanggar, wajib bayar denda fidyah. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Satu denda memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin dalam sehari. Satu orang ada yang bilang 10 real. Ya, uang berlaku yang di sana di Mekah. Ada yang bilang 15 real.
Kalau yang pribadi ya ikut guru Yoyon, Buya Yahya mengatakan kalau 15 real ini terbaik lah. Makanannya sudah baik, sudah bagus gitu. Kalau 10 real maaf, mungkin kalau di Indonesia cuma sama tempe tahu aja mungkin ya. Di sana karena mahal-mahal gitu. Jadi 15 real ya ambil. 15 real satu orang kali 6. Berapa Ibu maaf? 6, 15 kali 6. 90 real. Itu dendanya. 90 real itu real. Kalau dirupiahkan, oh Ustaz, saya realnya habis atau belum nukar, bagaimana rupiah? Boleh. Kita kurskan menjadi 4.000 satu rupiahnya. 90 real kali 4.000. Berapa Bapak Ibu? 36. 36. Iya, 360. 9 kali 4. 36, bukan 26 ya. 360.000. Jadi rupiahnya ketika Bapak Ibu melanggar itu harus bayar. Memberi makan 6 orang fakir miskin, rupiahnya 360.000 boleh, atau 90 real uang sananya. Nah, larangan ini tidak berlaku selamanya, hitungan jam saja. Ketika sudah tahallul, sudah tidak berlaku lagi. Baik, tadi lafaz sudah, larangan berlaku ketika melanggar salah satu larangan, bayar denda fidyah 90 real. Segerakan. Contoh, banyak kejadian bapak-bapak sudah diberitahu, Pak, ketika nanti di kamar hotel ada waktu 1 jam, 1 jam setengah biasanya dikasih istirahat, tolong jangan pakai peci, jangan pakai celana dalam, jangan pakai kaos dalam. Tetap saja Bapak, tidak tahu kenapa ya, mungkin ngantuk ketika manasik, tetap nyampe kamar pakai peci lah, pakai kaos dalam, pakai celana dalam, itu kena 90 real. Ini sering kejadian di bapak-bapak. Yoyan kemarin Syawal ada 3 orang, Yoyan lagi ngurus-ngurus koper. Bapak-bapak keluar dari kamar lagi pakai ihram, pakai kaos Ibu. Ya Allah, Bapak kenapa? Kan Yoyan sudah bilang nggak boleh pakai kaos. Aduh lupa maaf, kena 90 real. Nah ini kejadian ini sering terjadi ke bapak-bapak. Makanya Yoyan ingatkan, awas di hotel jangan pakai kaos dalam, celana dalam, peci, kaos kaki, jangan. Sudah niat, sudah berihram. Nah ibu-ibu kebanyakan maaf, pengalaman Yoyon ceritanya atau pengalaman ini pakai sabun cuci tangan ya. Ustaz saya lupa tadi di kamar mandi saya cuci tangan pakai sabun wangi. Nah itu kena. Atau rambutnya rontok. Nih jadi pengalaman Yoyon ya, ini bukan ngarang-ngarang. Kejadian banyak ibu-ibu itu sabun, tisu basah yang wangi ya. Kalau di sini mungkin mereknya itu nggak boleh dipakai itu. Yang tisu basah yang wangi. Kemudian rambut rontok kebanyakan ibu ya, rambut saya jatuh Ustaz, saya nggak sengaja lagi nyisir, disisir nempel. Nah makanya yang rontok jangan nyisir, nggak apa-apa, nggak usah nyisir dulu, kecuali pas buka kerudung ada rambut jatuh, itu kan kita nggak tahu, mungkin di Indonesia jatuh, mungkin ketika di pesawat, ketika tidur rambut kita jatuh, itu nggak kena denda. Itu bukan unsur, maksudnya tidak disengaja ketika kita di Mekah atau di Jeddah sedang niat. Mungkin terjadinya ketika di pesawat, di Doha atau di Indonesia, itu nggak kena denda, ya. Tapi kalau sudah ada pergerakan tangan kita di kamar mandi, ketika mandi ya, musap-musap dengan handuk, di handuk nempel satu, nah itu kena, ya. Nah denda ini harus segera dibayarkan, tidak boleh ditunggu. Untuk apa? Menyempurnakan umrah kita. Yang fatal dia melanggar, dia tahu, tetapi dia tidak mau bayar denda. Ini yang fatal. Baik. Sudah larangan, denda, masuk langsung ke rukun yang kedua. Maaf, ya lupa. Di perjalanan di Jeddah menuju Mekah itu 1,5 jam atau 2 jam Bapak Ibu, perbanyak zikir talbiyah. Ini lupa, di manasik kemarin yang sampaikan tapi tidak dipraktekkan bacaannya. Jadi ketika ditanya Ustaz, kalau lagi ihram, sedang umrah atau haji, zikir apa yang diperbanyak? Talbiyah. Nah ya, jadi nanti selama di perjalanan kalau Bapak Ibu tidak ngantuk di dalam bis, tidak capek, perbanyak talbiyah. Biasanya kami akan memimpinnya, tapi tidak selamanya, karena kita pun harus tahu keadaan Bapak Ibu capek. Jadi dipersilahkan nanti ketika sudah tidak dipimpin oleh kami, Bapak Ibu belum ngantuk, belum capek, belum tidur, perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal semua Bapak Ibu? Insyaallah ya. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, zikir inilah yang diperbanyak di dalam bis dari Jeddah menuju Mekah. Nah, nanti dipimpin oleh kami biasanya, ya. Nah, nanti sampai di Mekah tidak langsung ke Masjidil Haram, Bapak Ibu. Kita masuk hotel dulu, dibagikan kunci. Room listnya sudah Yayan pegang. Room list itu susunan nama-nama per kamar. Di sini kuatnya ada 9, triple ada 1, double ada 3. Ya, sesuai permintaan nanti akan Yayan bacakan di sana, Masya Allah, 44 orang. Ada yang kuat, ada yang triple, ada yang double, suami istri. Masya Allah, beruntung nih ya Bapak Ibu yang berangkat dengan istri, kamarnya double di sana ya. Pahalanya dilipat gandakan 100.000. Ya, banyak sedekah nanti di sana. Masya Allah. Baik, bagi kunci kamar, masuk kamar, Yayan musyawarah dengan Bapak Ibu, mintanya, maksudnya begini, akan kita berikan waktu karena kita sampai malam, makan malam dulu, istirahat dulu 1 jam atau 1,5 jam kita di hotel, karena capeknya luar biasa. Bapak Ibu akan merasakan nanti, ya. Koper nanti Bapak Ibu ya silahkan masukkan kamar bareng-bareng yang kita dah. Nanti ditunggu di lobi 1,5 jam atau 1 jam atau 1,5 jam. Selesai istirahat kita tunggu di lobi menuju mengerjakan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Memutar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 putaran dan berakhir di Hajar Aswad. Awas badan kita sebelum rata lurus dengan Hajar Aswad atau lampu hijau yang ada di lantai kedua Masjidil Haram, jangan beristiqlam dulu. Jangan Bismillah Allahu Akbar. Teman kita yang badannya sudah lurus beristiqlam, Bismillah Allahu Akbar. Tetapi kita yang di belakang jangan ikut-ikutan. Luruskan dulu badan kita dengan lampu hijau atau Hajar Aswad, baru beristiqlam. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Awas, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita. Jangan sampai memutar badan kita, Ka'bah berada di kanan kita. Harus diulang tawaf. Yayan pribadi jujur, ini ada perbedaan ya, cara gaya atau cara memandunya. Yayan nanti biasanya yang sepuh wanita 4 di depan. Muda, tambah ke belakang tambah muda. Saling pegangan tangan, kanan kirinya pagar betis lah istilahnya, dan belakang terpu gitu bapak-bapak. Apa ini maksudnya? Supaya dari putaran pertama sampai putaran ke-7 selalu bareng kompak. Jadi yang sepuh nggak ketinggalan, yang muda. Jadi kita kompak, satu hati nanti ya, satu rombongan ini saling berkasih sayang. Semuanya nanti rapi, nggak terburu-buru ya, nggak diburu-buru, rapi. Nah, ya seperti itu. Kemudian kalau yang pribadi memberikan saran atau usulan ketika tawaf tidak boleh mengeluarkan HP untuk apa namanya Ibu? Selfie, ya. Selfie akan diberikan waktu oleh Yayan. Bapak Ibu 4 hari di kota Mekah. Ini adalah umroh wajib hukumnya. Ketika mau selfie mungkin ketika umroh sunnah mungkin silahkan. Tapi ini yang pertama kali, mohon konsentrasi, khusyuk, khudu untuk ibadah saja dulu. Jangan keluarkan HP untuk selfie, nanti ada waktunya. Untuk foto, untuk video akan Yayan berikan waktu. Jadi Yayan usul Ibu, ini usulan ya, bukan istilahnya perintah. Masukan dari Yayan, mohon tidak selfie dulu nanti umroh yang pertama. Karena maaf Bapak Ibu akan menyaksikan nanti jemaah umroh dari travel lain Indonesia. Kalau orang luar negeri udahlah nggak usah ini. Itu banyak Bapak Ibu yang mengeluarkan HP pada selfie. Kali ini baca ini juga ya, memang bacaan zikir sedang tawaf tapi divideokan. Nah Yayan mau jangan. Yang pertama jangan dulu. HP-nya kita khusus matikan dulu. Nanti Bapak Ibu mau maaf ya mendokumentasi untuk kenang-kenangan boleh ketika tawaf sunnah, ketika sudah selesai baru. Ini pun sekedar usulan Bapak Ibu ya, sekedar masukan. Tetapi kalau Ibu Bapak mau selfie ya monggo silahkan. Tapi biasanya dari pribadi kalau bawa hari pertama jemaah nggak boleh selfie. Begitupun ya. Nah selesai tawaf baru nanti ada foto-foto bersama. Baik, 7 putaran.
Ketika batal, kita punya wudhu di hotel tadi, Yayan lupa ya, tawaf harus punya wudhu di hotel. Ketika batal, Yayan antar ke tempat wudhu air zam-zam yang berada di dalam Masjidil Haram. Kalau keluar jauh Bapak Ibu, wudhunya, hamamnya, toiletnya jauh, naik eskalator ke bawah, turun jauh sekali. Jadi dari tempat tawaf ke sana itu, PP itu bisa kali kalau wanita, kalau lagi penuh sejam. Jadi teman kita sudah selesai, biasanya sudah berapa kali balikan, kita baru masuk lagi. Makanya wudhunya di dalam Masjidil Haram dengan air zam-zam. Cara wudhunya seperti sama yang tadi di pesawat. Wajah, tangan, kepala sedikit, kaki dah selesai. Masuk lagi ke tempat tawaf, matof. Hitungan keberapa tadi Bapak Ibu batal? Hitungan ketiga. Lanjutkan berarti hitungan keempat sekarang dari Hajar Aswad. Ustaz, saya kentutnya maaf keluar kentut itu di Hijri Ismail. Apakah dimulai dari Hijri Ismail? Enggak. Contoh 3,5 ya kan, mau ke 4 putaran 3,5 kentut, yang setengah jangan dihitung, hitung aja 3. Jadi balik lagi ke Hajar Aswad. Ketika tawaf sunnah Bapak Ibu lupa, ya Allah saya 2 putaran atau 3 putaran, ambil yang sedikitnya. Oh saya baru 2 putaran. Nah itu selesai 7 putaran Hajar Aswad. Ada rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Nah di rukun Yamani beristilam tanpa dicucuk. Bismillahi Allahu Akbar. Sudah, jangan dicucuk. Kecuali di Hajar Aswad tadi, Bismillahi Allahu Akbar, dicucuk. Bismillahi Allahu Akbar. Ini di Hajar Aswad. Tapi kalau di rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar cuman sekali, tidak dicucuk. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dipandu, dituntun oleh kami. Dan Bapak Ibu, karena maaf banyak jemaah nanti ketika tidak terdengar, boleh Bapak Ibu membaca zikir-zikir yang lain. Tidak mesti maaf ya membuka buku panduan, karena yang sepuh kadang maaf ya matanya kurang awas juga. Perbanyak memandang Ka'bah, jangan memandang buku panduan. Terkadang salahnya jemaah Indonesia ketika tawaf, padahal sunnahnya 20 memandang Ka'bah mendapatkan pahala 20 rahmat. Ya, itu banyak sekali melihat buku panduan Bapak Ibu. Memang tidak salah, tapi rugi sekali gitu. Buku panduan saja dilihat bacaan Arab itu, Ka'bahnya nggak dilihat. Ini yang rugi Bapak Ibu. Yang betul baca, pandang Ka'bahnya. Karena sunnahnya harus banyak pandang Ka'bah. Yang betul lagi Bapak Ibu harus yakin, tutup ini buku panduan. Zikir apa? Wah saya banyak dosa, istighfar perbanyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil dilihat Ka'bahnya. Ketika muter Ka'bah itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afdol daripada baca ini tanpa melihat Ka'bah, nabrak-nabrak lagi. Ini banyak kejadian Bapak Ibu. Padahal kata ulama, demi Allah tidak ada bacaan yang wajib yang harus dibaca. Misalkan wajib baca surat ini, nggak ada. Kecuali sholat wajib baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Kalau lagi sholat nggak baca surat Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Itu rukun. Tetapi ketika tawaf tidak ada yang rukun. Apapun boleh. Istighfar saja boleh, sholawat saja boleh, tasbihat saja utama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selama 7 putaran itu saja, masya Allah, mudah diucapkan, berat di timbangan. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh. Atau tahlil saja, la ilaha illallah, la ilaha, boleh. Yang enggak boleh itu berbicara dengan teman yang sebelahnya ketika sedang tawaf. Kamu tahu betul namanya. Maksudnya sih ngasih tahu ibu ya yang pengalaman, yang temannya belum pernah umroh. Maksudnya baik, tapi jangan dulu, nanti ngasih taunya. Kalau sedang tawaf sunnah saja. Tahu nggak? Tuh namanya talang emas tuh. Nah itu tuh emas. Ngobrol berdua. Yang lain lagi zikir, beliau ngobrol. Ini kurang bagus. Ya, atau lagi ngobrol masalah. Kamu tolong videoin. Nah, nggak boleh. Komunikasi selain zikir, tahan dulu Bapak. Dengan istri, dengan sekamar, awas. Karena kenapa? Pengalaman Yoyon, banyak yang ngobrol di luar zikir. Ini nggak boleh, kurang bagus. Baik, sudah toh pandang Ka'bahnya. Bila perlu Bapak maaf yang sepuh-sepuh, nggak usah terlalu berpatokan kepada buku panduan. Zikir apapun boleh. Baik, pandang Ka'bahnya. Selesai, bergerak menuju ke sebelah kanan untuk sholat sunnah. Selesai tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Doa sendiri-sendiri, ibu biasanya setelah doa sendiri, kami akan pimpin doa berdiri menghadap ke Ka'bah,
lurus dengan multazam. Apa itu multazam? Multazam itu pintu Ka'bah, dibayangkan ibu ya, pintu Ka'bah, kemudian Hajar Aswad. Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Nah, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ada dinding, namanya multazam. Disinilah Rasulullah menempelkan tangan dan dadanya yang mulia. Maksudnya apa? Tempat yang makbul, mustajab. Nah, kita doa menghadap ke sana nanti. Doa sama-sama. Selesai rukun yang kedua. Masuk ke rukun yang ketiga yaitu sa'i. Nah, sebelum ke sa'i ada air zam-zam Bapak Ibu. Nah, maaf, selesai sholat doa kita foto biasanya untuk dokumentasi kantor. Karena kantor minta seperti itu. Kita sama-sama Ibu. Backgroundnya Ka'bah, Bapak Ibu kita akan atur posisi, kita foto. Kita videokan. Ya, selesai akan memberikan waktu Yayan antara keluarga, antara kamar, silakan. Mau foto, mau video itu boleh, tapi nggak jauh-jauh, tetap di situ. Selesai itu semua sekitar 5 atau 10 menit, nggak lama, kita bergerak ke masjid. Sebelum masjid kita minum air zam-zam. Nah, sunnah ketika di Indonesia dimanapun selain air zam-zam dan susu, air minum Bapak Ibu yang perhatikan, maaf, jemaah Indonesia, ya, tidak boleh makan minum tangan kiri dan berdiri, kecuali air zam-zam boleh minum dengan cara berdiri dan tangan kanan. Ini gelas, disediakan gelas di sana ya, dipegang yang begini. Air zam-zam menghadap Ka'bah, berdiri. Sebelum minum Bapak Ibu ada doanya, ya, bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandang Ka'bahnya, pandang air zam-zamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz, saya nggak hafal, jangan sedih, jangan khawatir, bahasa Indonesia saja. Dan zam-zam ini Bapak Ibu bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit zahiriyah, fisik, tetapi batiniah bisa. Ya Allah, asbab keberkahan zam-zam ya Allah, saya masih ada sifat malas ya Allah, hilangkan sifat malas itu ya Allah. Ya Allah, mulai dari sekarang sampai saya meninggal, berikan kekuatan untuk istiqomah tahajud ya Allah. Misalkan Ibu ya doanya. Ya Allah, saya memiliki keturunan anak, cucu saya ya Allah, jadikan hafiz Quran ya Allah, jadi penghafal Quran ya Allah. Itu bisa. Jadi sesuai dengan permintaan atau hajat kita, atau punya penyakit zahir. Ya Allah, saya ini sering sakit sebelah kanan kepala ini, migrain ya Allah, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, saya sering mah nih. Nah itu. Jadi sebutkan penyakit yang minta sembuh, minta sakit kepada Allah, itu air zam-zam. Nah setelah itu langsung Bismillah, satu teguk. Alhamdulillah. Jangan langsung habiskan. Sunnahnya seperti itu. Cara minum Rasulullah. Bismillah, Alhamdulillah. Satu. Bismillah, Alhamdulillah. Yang ketiga baru dihabiskan. Alhamdulillah. Cara minumnya. Jadi langsung jangan setelah doa. Jangan. Itu minum unta namanya. Ya sekali habis. Di Indonesia pun begitu Bapak Ibu. Sunnahnya setelah makan setelah 3 kali tegukan. Itu sunnah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Baru ketiga. Di Indonesia. Bukan hanya untuk air zam-zam, tetapi cara minum untuk dimanapun. Baik, selesai minum air zam-zam, masuk ke sa'i, ya, Safa Marwah, 7 balikan. Nah, Safa Marwah inilah fisik kita akan ditantang, dalam arti capek Bapak Ibu ya. Jangankan yang sepuh, yang muda aja capek, keteter kadang ya. Safa Marwah 500 kurang lebih meter kali 7 balikan 3.500, jadi 3,5 kilo kita jalan. Ada tanjakan sedikit. Safa Marwah, selesai. Rukun yang ketiga, rukun yang keempat tahallul dengan cara bercukur. Ya, tahallul itu menghalalkan, membolehkan yang tidak boleh dengan cara bercukur. Nah, nanti bapak-bapak dengan kami, dengan Yayan, dengan Ustaz Taki akan dicukurkan. Ibu-ibu oleh ibu-ibu lagi. Caranya bagaimana? Suami istri, ya, yang berangkat suami istri. Bapak sudah dipotong rambutnya nih. Istrinya dipanggil, Bu, sini. Kerudungnya usah dilepas, belakangnya saja, ujungnya potong sedikit, tak 3 bagian. Nah, ibu yang tadi sudah dicukur, sudah dipotong rambutnya, memotong ibu-ibu yang lain. Jadi tidak boleh ibu-ibu dipotong rambutnya oleh Yayan, karena bukan mahram. Ya, jadi ibu-ibu itu boleh dipotong oleh suaminya, oleh anak laki-laki, pamannya, kakeknya, bapaknya, ya, yang mahram itu boleh. Nah, bapak-bapak nanti oleh kami dipotong. Selesai itu, bapak-bapak boleh nanti saya di Barbershop dekat hotel kita, dekat sekali, ya, 10-15 real biayanya. Nggak tahu untuk sekarang ya, kemarin itu masih 10 real. Itu di Barbershop, di Gundul. Dapat doa dari Rasulullah 3 kali. Ya Allah, ampuni sayangi ia. Ya Allah, yang digundul ampuni sayangi ia. Ya Allah, ampuni sayangi ia, kata Rasulullah. Maka sahabat yang tidak gundul bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak gundul ya Rasulullah, bagaimana? Maka kata Rasulullah, ya Allah,
ampuni ya Allah saya ingin cuma 1 kali. Jadi Bapak Ibu, Bapak yang berikan kebebasan, silahkan mau pilih yang mana. Yang gundul lebih afdol, yang tidak gundul ya itu dapat cuma 1 kali. Nah, akan dijadikan saksi. Semakin banyak rambut yang jatuh daripada kepala kita, semakin banyak dosa yang Allah hapuskan, semakin banyak Allah berikan pahala, semakin tinggi derajat kita insya Allah. Nah, untuk ibu jangan gundul, ya. Ibu sunnahnya cuma sebagian saja, ya. Yang gundul itu sunnahnya laki-laki. Selesailah tahallul, sudah tidak berlaku lagi larangan-larangan ihram. Boleh pakai minyak wangi lagi pas masuk hotel nanti karena sudah selesai, sudah tahallul, kita ke hotel lagi, mandi pakai sampo, sabun, gosok gigi, deodoran, minyak wangi, lipstik. Bapak Ibu maaf, yang suami istri silahkan sedekah, ya kan, bebas lagi, pakai celana lagi, sarung lagi, itu sudah tahallul. Selesailah rangkaian umrah kita di hari pertama, hari Jumat malam Sabtu insya Allah. Hari Sabtu nanti sesuai dengan agenda kita free, dalam arti free bebas ini adalah perbanyak iktikaf di Masjidil Haram. Pahalanya apa? 40 rahmat Allah berikan iktikaf. Wudunya dari hotel, niatkan iktikaf, sholat sunat, baca Quran, zikir, doa, tasbih, tawaf sunnah dan lain sebagainya. Itu hari Sabtu. Hari Minggu insya Allah kita city tour Jabal Thur, di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq diperintahkan Allah untuk berdiam di situ. Kemudian Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, ini hari Minggu. Insya Allah umrah yang kedua mikot di Jirona. Nah, ada yang bertanya jemaah, Ustaz, saya ini orang tua, saudara, suami, istri, apa siapapun yang sudah meninggal, bagaimana badalnya? Badal artinya menghadiahkan umrah kepada yang sudah almarhum atau almarhumah. Bagaimana yang masih hidup? Boleh, asal masuk syarat. Contoh dari segi zahir ya, fisik tidak bisa memungkinkan, stroke, tidak bisa jalan, boleh, masih hidup orangnya, boleh dibadalkan. Ya, sakit parah, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, masih hidup orangnya, boleh dibadalkan. Yang meninggal apalagi? Pernah bertanya sahabat, ya Rasulullah, ibu saya, bapak saya sudah meninggal ya Rasulullah, apakah boleh saya mengumrahkan? Boleh kata Rasulullah. Ibu saya dulu apa bapak saya dulu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, sabdakan ibumu dulu. Jadi kalau bapak ibu punya orang tua sudah meninggal semua, bapak dulu apa ibu dulu umrohkan. Baru berikutnya bapak dulu. Nah ini, jadi badal umroh bisa dikerjakan sendiri oleh bapak yang sudah umroh. Umroh pertama wajib untuk diri kita sendiri, umroh yang kedua boleh badal. Ketika mempercayakan kepada kami, insya Allah kami siap akan membadalkan. Ya, atas nama siapa almarhum almarhumah, nanti kami yang membadalkan doanya, tawafnya, sa'inya kami yang kerjakan. Seperti itu. Kemarin ada yang bertanya di grup, ya yang jelaskan ya sekarang. Baik, hari Minggu selesai umroh, hari berikutnya kita siap-siap untuk ke Madinah. Madinah di sana yang diperbanyak adalah ke Masjid Nabawi, salawat di Raudhah. Ya, masya Allah, Raudhah ini adalah tamannya surga antara rumah dan kuburan mimbarnya Rasulullah. Itu Raudhah. Sekarang Bapak Ibu mohon diperhatikan, tidak seperti dulu. Sekarang harus ada tasreh. Tasreh itu surat izin dari muasasah yang untuk masuk. Ketika kita dapat surat tasreh itu, surat izin itu tasreh, kita bisa masuk. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah bisa masuk ke Madinah Al-Munawwarah ke Raudhah. Ya, jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Itulah Bapak sedikit ini manasik, mengulang saja poin-poin yang pentingnya saja. Tidak detail ya, hanya yang penting-pentingnya saja. Nanti pas prakteknya, karena kita selalu bersamaan Bapak ya, satu hotel, kemudian sama-sama, boleh yang kurang jelas ingin ditanyakan Bapak Ibu minta bantuan ke ya karena ya insya Allah menemani Bapak dari Indonesia, Makkah Madinah sampai pulang lagi ke Indonesia. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, pakaian ihram kita wangi karena dicuci, itu boleh? Enggak ya. Jadi maksudnya tidak kena denda karena itu, misalkan dicuci pakai molto, pakai pewangi jadi wangi ya, itu boleh. Itu bukan melanggar larangan, jadi boleh. Bahkan maaf ya, sebelum nanti di Jeddah pakai deodoran dulu, misalkan kita laki-laki ya, pakai ini dulu itu boleh, sikat ini dulu itu boleh, minyak wangi dulu itu boleh. Nah ketika sudah niat di Jeddah tadi di bis masuk ke hotel, ibu-ibu bapak-bapak mau mandi boleh. Jadi mandi itu boleh, yang tidak boleh itu pakai sabun nanti ya, sabunnya. Jadi kalau mandinya saja boleh, sampo nggak boleh.
sabun nggak boleh. Ketika sudah odol ya nggak boleh. Itu boleh. Jadi ketika tadi yang bertanya itu boleh ya. Wangi sebelumnya itu boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oh, yang dibawa kita masuk hotel dulu ya. Kita kan ada 1,5 jam tadi saya cerita. Kita ke hotel dulu. Jadi barang bawaan kita disimpan dulu ke hotel. Jadi ganti di Jeddah, ya. Ihramnya kita ambil kan kosong nih tasnya. Pakaian kotor kan masuk nih ke tas. Tas itu kita bawa ke hotel ya, simpan di kamar. Karena kita di hotel itu makan malam dulu. Tadi landing jam 5 sore. Urus-urus koper sejam sampai jam 6. Di perjalanan 2 jam, jam 8 kita sampai Mekah. Masuk ke hotel dulu Ibu, Bapak. Makan malam dulu, bisa mandi dulu, bisa istirahat dulu, nyimpan pakaian kotor dulu. Tapi awas, larangan berlaku tuh karena belum tahalul. Jadi pakaian kotor, koper itu bisa ketemu nanti. Dan ibu bapak nggak capek istirahat dulu di kamar nanti. Ya, jelas ya ini. Jadi ada waktu istirahat di kamar hotel. Jadi dari Jeddah itu nggak langsung ke Masjidil Haram, ke Mekah dulu, ke hotel dulu. Bagi kunci, bagi kamar dulu, bapak ibu tahu ruangannya dulu. Ruangan kamar saya ini kamar berapa? Makan malam dulu, istirahat dulu. Jadi diberikan waktu oleh kita. Ya. Nggak boleh dilepas. Oh, kecuali bapak mau mandi, ya boleh. Kalau ke kamar mandi, BAB, buang hajat, itu boleh dilepas. Tapi awas ya, tidak boleh pakai wangi-wangian gitu ya. Kalau dilepas boleh mandi ya, boleh itu. Betul. Bapak jangankan itu ya, masa keluar dilepas ya nggak pakai apa-apa nanti kita. Maksudnya gimana nih Pak? Boleh Bapak bebas. Saya aja selama di sana Bapak nggak nyuci karena kalau umroh itu nggak ada yang nyuci jemaah. Jadi pakaian kotornya kita lipat, simpan yang paling bawah koper kita pas mau pulang ya. Silakan diatur saja, disimpan di paling bawah. Karena nggak boleh nyuci di sana ya. Hotelnya kalau ini nggak ada jemuran di sana ya. Jadi laundry ada, tapi agak mahal. Silakan kalau mau laundry, tapi kalau yang pribadi ya untuk berbagi-bagi pahala ke istri gitu ya, paket kotornya dibawa lagi ke Indonesia. Jadi istri walaupun pakai mesin cuci di rumah, pahalanya dapat gitu ya, bekas keringat suaminya ketika umroh, masya Allah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum nanti ada yang ingin disampaikan? Ya. Mau bertanya soal yang bisa membatalkan wudhu. Kalau tapi kan kalau sama istri yang tidak bermasalah batal. Kira kalau di sana. Baik. Pertanyaan bagus. Hanya untuk tawaf saja Bapak yang ada rukhsah, ada keringanan, tidak batal antara suami istri, tapi tidak boleh sengaja. Mentang-mentang boleh pegangan langsung, tidak. Ya jadi tetap jangan pegangan secara langsung, tetapi ketika nanti pada prakteknya pelaksanaan tawaf, laki-laki dan wanita yang bukan mahram nempel, tidak sengaja itu tidak batal. Lanjutkan saja umrahnya. Ya, hanya ketika sedang tawaf Bapak, mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak perlu pindah mazhab. Karena teman saya mutawif ketika menerangkan di bis, beliau harus pindah mazhab cara wudhunya. Ya, ketika wudhu membasuh kepalanya harus full. Kalau mazhab Imam Hambal, Maliki full begitu ya. Tidak usah kata Buya Yahya. Kata Buya Yahya ya, ini dalilnya kuat dan saya pun hanya mengutip saja pembicaraan beliau. Kaul yang kedua, pendapat yang kedua, tetap bermazhab Imam Syafi'i kita ya, ketika tawaf itu tidak batal di mazhab Imam Syafi'i. Contoh, kita jalan ada yang nabrak ibu-ibu negara lain, nempel kulitnya misalkan, itu tidak batal Bapak. Seperti itu. Jadi ketika tawaf saja, di luar tawaf batal. Nah ya. Iya, tidak batal ketika tawaf. Bapak pertanyaan apa nih? Ketika tawaf apa lagi? Hah? Berpegangan tangan dengan istri ketika tawaf. Iya, dengan sengaja. Kalau bisa jangan dulu Bapak. Sengaja ya, Bapak pegangan, jangan dulu. Jadi jangan pegangan aja. Karena nanti posisi Bapak suami istri ketika yang tawaf wajib ini agak terpisah. Posisinya tadi, ibu yang sepuh depan, agak sepuh muda, Bapak latar untuk pagar betisnya. Nah, kecuali nanti tawaf sunnah berdua misalkan suami istri. Nah, boleh. Itu pun pegang jangan tangannya, mungkin sarung, baju ya, itu seperti itu. Jangan kontak secara langsung. Itu. Suami istri tawaf sunnah, ya pegang bajunya atau pegang tasnya, silahkan. Karena tawaf boleh bawa tas ini Bapak untuk tempat sendal, HP dan lain sebagainya. Bawa tas kecil itu boleh. Karena kalau sendalnya kita simpan, kadang maaf ya hilang.
Jadi sendal Yayan juga masukkan kresek kantong, masuk tas seperti ini di bawah tawaf sa'i. Jadi nggak hilang. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagus pertanyaannya. Wudu pakai spray boleh? Ya, boleh Ibu. Ada kandungan air ya. Tadi wajah, terus tangan, seperti itu boleh diusap. Jadi setelah disemprot, usapkan. Boleh pakai spray. Ya, air mineral boleh Ibu, dari pesawat keran itu boleh. Ya, mensucikan semua itu. Boleh Ibu. Jadi dari air mineral dituangkan boleh, atau di bawah, atau dari toilet Ibu masuk dulu, diisi itunya, seperti itu boleh. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, sebelum nanti ada sedikit yang menyampaikan lagi terkait apapun ya. Tidak hanya yang tadi menerangkan tentang sedikit manasik rukun sama teknis perjalanan. Nanti pas prakteknya, karena kita sama-sama, insya Allah kita akan sama-sama terus. Jadi Bapak kalau kurang jelas langsung tanya. Kurang ada, maaf ya, sesuatu yang perlu Yayan bantu, kami bantu, kami siap bantu. Oh ya, tadi terkait badal sudah. Nah ini perlu disampaikan karena guru kami ya, Masya Allah, Habib Muhammad Al-Malik selalu sampaikan di jemaah haji dan umrah, dan pahala yang menyampaikan ini luar biasa ketika yang disampaikan mengamalkannya. Amalan sedekah seluruh manusia ketika wafat terputus amalnya. Kita sama-sama tahu ini hadis, mafhumnya kurang lebih begitu, kecuali 3. Ila min salatin sadaqatun jariyah, salah satunya sedekah jariyah. Maka Masya Allah Bapak Ibu, ini kesempatan Bapak Ibu semua, penawaran yang luar biasa, pengorbanannya sedikit, pahalanya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa itu? Wakaf Al-Quran yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa Yuan sampaikan Masya Allah, ketika Bapak Ibu nanti wakaf Al-Quran Yuan dapatkan pahalanya. Karena kenapa? Asbab yang menyampaikan. Wakaf Al-Quran di sana tidak sembarangan Al-Quran. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu tidak bisa memilih Al-Quran, itu akan disurtil Bapak. Dipilih, yang tidak terpilih dikeluarkan lagi keluar masjid haram, diberikan, diwakafkan ke negara-negara Islam yang ada di seluruh dunia. Maka Bapak Ibu ketika ingin membeli Al-Quran yang pasti diterima, tidak akan tersurtil, biasanya bentuk pelayanan kami, Yoyan dengan Mutawif yang akan belanja langsung. Jadi Bapak Ibu yang ingin wakaf Al-Quran untuk sedekah jariyah, untuk yang masih hidup, yang sudah meninggal, wakafkan Al-Quran. Pahalanya apa Ibu? 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30 kebaikan. Kemudian di kota Makkah lagi wakafnya, di Masjidil Haram lagi dikalikan 100.000. Jadi 10 dikalikan 100.000. Berapa juta huruf yang ada di Al-Quran. Selama Al-Quran itu berada di Masjidil Haram, Bapak Ibu walaupun sudah meninggal, pahalanya ngalir terus. Pengorbanannya 1 kali sedikit, pahalanya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hubungi Yayan dan Ustaz Taki nanti. Yayan akan berikan Al-Quran yang tidak akan tersurtil, yang tetap ada di Masjidil Haram. Berbeda karena, jadi bukan sembarangan. Tempat belanjanya khusus, yang di pinggir-pinggir jalan itu kadang disurtil. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak wakaf Al-Quran. Karena kenapa? Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Tetapi wakaf Al-Quran pasti syafaat Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Al-Quran pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan apa Bapak Ibu? Kalau kita Masya Allah di dunia tidak mau sedekah, tidak mau sedekah jariyah tentang wakaf Al-Quran. Ini sering disampaikan oleh ulama-ulama. Sampaikan ke jemaah umroh supaya pahalanya luar biasa. Maka Bapak Ibu nanti sampai di Mekah, ketika Yayan lupa, tolong ingatkan. Yayan, saya mau wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, tolong belikan. Yayan siap. Di sana biasanya Bapak Ibu yang tidak tersurtil antara 60-70 real 1 Al-Quran. Yang cetakan Madinah itu, yang tidak disurtil. Ada ciri khususnya yang tahu itu Mutawif dan Yayan yang sudah sering memberikan jemaah. Jadi 1 jemaah tidak mesti 1. Ada yang kemarin Ibu 1 box 1 orang nama. Beli 4 box, 1 box itu isinya 40 Al-Quran. Dia berempat, suami, istri, anaknya 2. Jadi 4 keluarga itu 4 orang 4 box. Jadi 160 wakaf Al-Quran di kota Makkah. Jemaah ya. Ustaz, saya ingin wakaf Al-Quran 4 box. 1 boxnya 40 Al-Quran Ibu. Jadi 1 nama suaminya 40, istrinya 40, anaknya 40. Semakin banyak semakin subhanallah. Jadi
Jangan terpaku satu, ibu bapak nanti kalau wakaf untuk orang tua kita yang meninggal, untuk diri saya, untuk anak saya, cucu saya, sebut. Ini pahalanya luar biasa. Mungkin itu saja dari ayah. Nanti selebihnya kita akan bicara lagi. Siap. Ibu, setelah ini kita akan foto bersama, kemudian doa sebentar, sholat subuh, sarapan langsung berangkat ke, setelah sarapan langsung berangkat ke bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak sama Ibu, saya meminta waktunya sejenak, sebentar, hanya 5 menit. Saya perwakilan dari El Barok Store. Saya ini ingin menyampaikan beberapa informasi terkait oleh-oleh haji dan umroh. Jadi saling membantu. Dalam artian ketika sampai di sana kan Bapak dan Ibu fokus dengan ibadah. Kadang ada beberapa yang mau memiliki oleh-oleh untuk tetangga atau keluarga terdekat nanti di rumah. Nah, nanti saya membantu untuk mempermudah, karena ketika di sana, ketika kita ingin membawa oleh-oleh itu sekarang itu sudah sulit. Jangankan oleh-oleh, zam-zam aja kita udah sulit dapat. Terakhir itu umroh di bulan Syawal, itu nggak ada yang dapat sama sekali jemaah. Makanya di sini kita mencoba membantu untuk Bapak dan Ibu. Kami memberikan brosurnya, nanti silakan dilihat kontak kami di situ. Yang kami informasikan di brosur ini memang hanya sedikit. Cuma nanti di kontak kami itu kami ada berbagai macam produk. Contohnya yang paling banget laris itu di paket A. Di situ sudah biasa lengkap seperti sebelum-sebelumnya, di paket-paket sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya itu terdiri dari kurma, kismis, kacang Arab, coklat Turki, zam-zam. Paketnya 20.000 dan kemungkinan besar ada diskon. Bila mungkin kayak waktu bulan Syawal itu sama Ramadan itu ada customer di Jambi itu sampai 500 box. Itu kami tidak memungkiri kalau kami memberikan diskon kepada beliau gitu. Dan untuk se-Jabodetabek itu khusus 100 paket kita gratis ongkir se-Jabodetabek, khusus paket A atau setara harganya dengan paket A. Mohon maaf, ada informasi sebentar. Oh, yang menginformasikan ini bagasi nanti mau dibawa apa Bapak sama Ibu ada yang mau diambil barangnya atau bagaimana? Bisa bagasi. Bagasi mau keluar silakan, kalau misalnya ada barang yang mau ingin diambil dulu. Soalnya bagasi mau keluar. Nah, saya lanjutkan untuk informasinya. Kemudian kami ada paket eksklusif dan paket jumbo. Cuma paket jumbo di sini saya tidak terterakan di brosur. Paket eksklusif ini kayak misalkan mau bikin sendiri paketnya di rumah. Jadi langsung besar-besaran. Mesen kurmanya 5 kilo atau 10 kilo. Nanti pihak rumah yang packingin, itu bisa. Kemungkinan besar dapat lebihnya banyak kalau paket jumbo itu. Kemudian untuk pengiriman ekspedisi, kami juga wanti-wanti, banyak sekali terjadi ekspedisi itu di luar jangkauan kami. Kenapa? Karena jamaah ada beberapa yang seringkali memesan pada waktu yang sangat mepet. Kita tidak bisa mengkondisikan secara instan. Kalau sekalipun bisa instan, ongkirnya mahal, kasihan juga jamaah. Jadi saya menghimbau ketika memang ingin mengorder atau memesan, kira-kira di spare waktu nih. Ini kan kurang lebih perjalanan di sana itu 9 hari ya, 7 hari sama perjalanan, jadi total 9 hari. Nah, kira-kira di spare nih 3 atau 4 hari atau 2 hari sebelum pemulangan menghubungi gitu pihak kami agar kami bisa enak gitu melis. Ini kira-kira jamaah di posisi mana aja, dikirimnya kapan. Sekiranya jamaah sampai ke rumah, maka produk pun sampai di rumah, oleh-olehnya sampai di rumah. Jadi berbarengan gitu. Yang eksklusif ini kami di WA kami itu ada banyak paket jumbonya. Cuma yang kami terapkan itu di paket eksklusif aja. Terus perkiraan ekspedisi biasanya kami itu 2 sampai 4 hari pengiriman untuk jalur darat. Jika di luar dari luar pulau itu kami bisa jalur laut dan jalur udara. Jalur laut itu biasanya lama, 8 sampai 12 hari.
Kalau trek udara itu 3-4 hari lebih cepat, cuma tetap ongkirnya menyesuaikan ya, sesuai. Kalau misalnya udara emang agak mahal. Nah, produk kami pun bukan produk, mohon maaf, seperti yang di Tanah Abang. Karena kalau di Tanah Abang itu kan produknya digelar gitu aja ya, dalam artian sudah nggak fresh. Kalau kami ngambil langsung dari importir. Kami punya 3 importir besar, salah satunya Al Haramain sama Amira Group khusus sukari. Kami bekerja sama dengan mereka. Jadi insya Allah barang yang kami tawarkan barang-barang produk fresh khusus sukari dan ajwa. Untuk produk kurma lain ya kita menyesuaikan harga dengan kualitas. Tapi untuk sukari dan ajwa itu kami kualitas terbaik. Jadi nggak usah ragu atau bagaimana. Karena selalu datang fresh dari Arab, itu kontainernya beku, kontainer dingin sampai ke gudang Amira Group juga di ruang pendingin, sampai ke kami pun masih fresh gitu. Sudah kebagian semua brosurnya? Di situ tertera ada kontak kami juga, dan untuk pakai jumbo dapat di custom sesuai keinginan. Misal, Mas saya mau pakai jumbo, cuma saya butuhnya cuma kacang Arab, kismis, kurma, sama zam-zam aja, sisanya coklat, yang lain-lain nggak usah. Gimana Mas? Kira-kira bisa nggak? Bisa, kita bisa custom. Misal paket 2,5 juta, isinya ini 5 kilo. Kemudian ada yang di dalamnya itu nggak perlu, seperti kayak tasbih atau segala macam, itu nggak perlu, mau diganti Mas, bisa gitu. Jadi sesuai request customer. Sambil teman saya membagikan kurma sambil nyemil pagi hari. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya informasikan karena waktunya mepet juga menjelang waktu subuh. Saya cuma dari pihak kami mendoakan agar Bapak dan Ibu para jamaah umroh ibadahnya lancar, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur, pulang dalam keadaan takwa dan beriman, dan selalu yang paling penting diberi kesehatan dari pulang sampai pulang lagi, dari berangkat sampai pulang lagi. Terima kasih. Saya Raya dari El Barok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Terus minta waktunya sebentar sebelum kita sholat subuh berjamaah ya. Sudah sebentar lagi masuk sholat subuh. Kita untuk kenang-kenangan ya, nanti di grup juga di share dan di kantor. Mohon untuk foto bersama.